Highball itu koktail emang lahir di Jepang atau emang itu international cocktail? Sebenarnya highball ini internasional, bukan koktail yang baru dibikin di Jepang. Highball itu kan cuman sebuah pencampuran antara spirit dengan soda, Itu itu namanya menjadi highball. highball. Kenapa? Karena dulu gelasnya kayak gini, bro. Oh, namanya emang highball glass. Di luar Jakarta gimana? Para pelaku bisnisnya sih mulai berani. Jadi gua ngelihat itu udah mulai tuh izakaya masuk. Ada perubahan culture minumnya si para konsumen yang dari mabok meriah muntah jadi minum gelas-gelasan gitu kan. Mabok meriah. Gue lihat nih yang bar-bar memang banyak market Gen Z-nya tuh. Di situ gue juga bikin highball dengan campaign yang berbeda. Jadi gue bikin stylenya tuh lebih casual. Pokoknya lu bisa nikmatin highball, udah santai aja kali, nggak usah minum lu rapi-rapi. Suntory Global Spirit nih happy banget dong sama growth-nya di Indonesia. Iya betul. Bahkan sebuah achievement juga di satu Southeast Asia. Malah sebenarnya kita yang mulai pertama mainin si campaign highball Suntory itu lagi. Oh. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngobrolin tentang koktail favorit gua, Highball. Nah, tamu kita kali ini Joshua Arthur, dia dari Suntory Global Spirits. Nah, dialah yang bertanggung jawab dan punya andil besar yang ngebuat tren-tren minuman, alkohol, dan koktail Jepang itu populer banget tahun ini di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta. Nah, apa sih strategi mereka dan juga ke depannya mau diapain lagi nih dengan campaign-nya yang katanya kalau nggak nge-highball, nggak ngobrol. Oke, please you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Joshua Arthur dari Suntory Global Spirits. Enjoy the show. Oke guys, kita akan ngobrol sambil minum highball. Katanya tagline-nya ini nggak highball, Nggak ngobrol. nggak ngobrol. Oke, cheers dulu. Kita cheers dulu. Cheers dulu. Favorit koktail gue sekarang. Good. Dan 90% menu pura-pura dari kalian juga. Mantap. Oh, iya kan? Tolong dipertahankan ya. Iya, udah pasti. Soalnya nggak ada lagi juga kayaknya. Apa kabar, men? Sehat-sehat bro. Gimana kabar sekarang? Baik banget, puji Tuhan. Nah, ini menarik karena jarang-jarang ada seorang senior business manager. Lu kan dari Suntory Global Spirit, brand internasional. Jarang lah mampir ke podcast. Gua biasa chef atau nggak bartender gitu kan. Oke. Pertama mungkin buka dengan kerjaan lu tuh apa? Oke. Kerjaan lu, tugas lu tuh apa di Suntory Global Spirit ini? Jadi ya mungkin jadi pengalaman baru juga kali buat lu ya. Sebelumnya chef gitu kan, Iya, terus bartender. Yes. Kali ini ada sosok point of view baru lagi nih. Betul. Dari sisi yang sebelah berbeda gitu kan. Betul, yang dealing Ya, setiap yang itu. dealing supplier nih, penyuplai ya kan. Betul. Tapi saya prinsipal bukan supplier. Oke. Nah, itu juga harus dijelasin lo bedanya. Ya. Nggak banyak orang tahu loh. Betul. ya kan? Mungkin gampangnya ya kalau prinsipal itu kan orang yang punya brandnya nih. Oke. Ya kan kita di brand company-nya. Kalau supplier itu kan distributornya. Oke, jadi Yang kalau yang lo langsung bertransaksi. lapor ke pusatnya kan? Betul, Ke pusat betul. nih, ya. Kita representatifnya para brand company inilah di sini gitu kan. Oke. Gitu. Supplier adalah yang ngirim. Yang ngirim distributornya. barang transaksi, biasanya ngirim menagih gitu kan. Betul. Berarti kalau gua bayar tuh gua bayar ke supplier sebenarnya. Supplier, kan? betul. Oke, kalau yang nagih itu yang nagih supplier bukan prinsipal. Betul, bukan. Prinsipal fokusnya untuk jualan. Brand building. Brand building. Jatuhnya brand building. Oke, main lu tuh itu. Iya, betul. Jadi tugas lu apa aja, hari-hari lu tuh kayak gimana, Bro? Hari-hari gua melengkapi keceriaan dunia malam biasanya. jadi ya secara pekerjaan mungkin tergolong agak-agak mirip juga dengan beberapa industri lain seperti kita ngomong FMCG gitu kan, kayak ada ngomong Aqua, Iya. Coca-Cola dan sebagainya. Ini kan beverage juga, bedanya gue di alkohol beverage gitu kan. Betul. Kalau itu kan yang non alkoholnya. Nah sebenarnya sih mungkin kerjaan mirip lah. Kita ngurusin brand ini gitu kan, dari brand yang tadinya belum dikenal orang, gimana caranya kita pikirin marketing strateginya, brand strateginya, supaya brand ini bisa jadi jalan, diterima di masyarakat. Betul. Gitu kan. Nah, cara-caranya itu kan ada banyak lah ya. Iya, bikin acara. Salah satunya gitu, atau paling segala gampang macam. karena nah kebetulan di Indonesia ini sendiri kan kita kalau ngomong
untuk pengetahuan alkohol dan literasi alkohol itu akan kurang ya. Karena kita punya banyak keterbatasan. Betul. Ya kan, karena kita tergolong negara yang abu-abu kesannya, terus nggak boleh tinggi jadi mahal harganya. Ya karena ada permasalahan rules and regulation di pajak, cukai dan sebagainya gitu betul, kan. Betul. Sehingga si alkohol ini menjadi lebih sulit dicermati gitu kan. Ada stigma juga ya kan, kalau lu minum tuh stigma banget dah. Bener, gitu kan. karena kita juga kan kuat di peragamaan nih di negara kita gitu. Kita harus respect. Ya betul, jadi kita harus cari fine tune lah. Betul. Melalui apa saja kita bisa ngegedein si brand ini gitu kan. Jadi itu tugas lu, macam-macam. Oke, masuk ke Suntory. Oke. Ya kan, which is Bura-Bura bar gua itu pakai banyak banget di koktelnya buat jadi base-nya. Sebelum kalian ada, emangnya brand liquor nama spirit gitu di Indonesia yang berbau-bau Jepang itu sudah dikenal orang kah? Apa belum? Kalau kita ngomong brand yang khususnya Jepang ya, sebenarnya brand Jepang itu udah mulai masuk di Indo mungkin ngomong 2012-an kali ya. Sekitar 2010 atau sampai 2012-an. Mungkin di kala itu udah masuk. Betul. Kalau nggak salah. Soalnya gue juga baru mulai. Beneran. Udah bener masuk. Ya? Udah masuk ya? Udah masuk dan tidak laku. Oh iya gitu ya. Dan tidak laku. Karena ini bro. Ini nih guys, ini ada ini kan di sini. Which is ini produk dari kalian juga. Dari betul. Nih Hibiki 12 nih. Ini gue inget banget. Dulu gue lagi kerja di bar yang ada berbau Japanese-nya. Tapi bukan makanan Jepang, enggak, tapi minumannya tuh ada style Jepangnya. Dan terus ada ini jadi pajangan, nggak pernah ada yang beli. Hibiki 12. Harga jual di menu itu harganya gue inget banget 900.000. Masih murah. Gue inget banget itu karena gue masuk sebagai corporate chef di situ. Terus gue pengen jadi bos sama anak-anak gue yang asik lah. Gue pengen tiap minggu gue kasih budget 1 botol, gue minum sama orang-orang kitchen. Terus habis itu gue nanya ke bartender gue dong, bro, gue butuh minuman yang murah buat gue traktir anak-anak aja. Seminggu sebulan 2 kali deh. Terus habis itu kayak ini aja chef, ini jarang moving produknya dan murah. Hibiki 12. Gue sebulan 2 botol. Selama 4 tahun. Gue bayangin kalau sekarang gue nggak minum itu gue simpen di rumah, gue sudah kaya. Sekarang lu kaya raya. bener. Iya, gitu. Tapi kalian bisa ngebalikan itu semua gitu loh. Jadi sekarang malahan bukan Hibiki aja, tapi semua produknya malah jadi sesuatu yang mainstream. Iya, benar. Iya kan, udah nggak heran orang minum highball itu udah amazing. Iya. Nah, kalau strateginya highball? Kalau highball sendiri sebenarnya gini, ini ada hubungannya juga sama si Hibiki ya. Kan kalau kayak itu cerita nyata lah, bukan cuman lu doang yang ngomong. Pasti nih temen-temen yang lain juga yang suka hidup di dunia malam gitu di zaman-zaman itu ya. Pasti tahu Hibiki dulu harganya murah. Buset bro. Murah banget, bener gak? Kalau keinget tuh gue kayak anjing. Sakit hati ya, tau gitu dulu simpen-simpenin taruh di rumah gitu ya. Sebulan 2 loh bro, itu udah pasti men. Udah pasti. Bener. Gila, oke. Dulu juga sebenarnya gue sempat sebelum gue kerja di Principal ini, gue sempat kerja di bar juga dulu. Lu dulu di... Bener, jadi gue memang di 2 sisi peralkoholan industri inilah. Sebagai yang menserving dan yang membuat, sekarang gue yang memperjualbelikan gitu kan. Betul. Menghidupkan brandnya. Nah dulu gue ngerasain memang ngejual si Hibiki itu ketika harganya masih murah. Awalnya dia nggak laku, tapi sebenarnya dia sempat laku di periode tertentu ya. Mungkin dulu kalau kita ngomong nih, pas mulai 2012, itu sekitar 2014 sampai 16-an sebenarnya dia laku banget. Dia laku banget karena dia mulai ngejalanin si Jepang sendiri ya. Dia emang kayak ngejalanin global campaign-nya dia bahwa nih whisky ini nggak kalah saing sama yang kita tahu Scotch whisky lah. Scotch whisky itu mungkin kalau gue sebut merek lain ada Macallan, betul gak? Glenfiddich, Balvenie dan sebagainya single gitu. Single malt. Dia blended tapi dia teman-temannya single malt juga lah. Kayak si Hakusu ya kan, ada Yamazaki juga, dia satu distillery yang sama. Gitu. Dia single malt juga. Ya apa yang dibuat di Scotch dibuat juga di Jepang gitu kan. Dengan yang kita tahu Jepang itu selalu kualitasnya bagus. Sudah pasti. Bener gak? Disitulah mereka ngegoreng-gorengnya itu kan. Terus dibikin alokasinya limit. Jadi nih barang kesannya langka. Nah dikala itu naiklah dia tuh boom.
Gila men, gue inget banget. Terus abis itu dari gue kerja di situ 4 tahun, terus gue keluar negeri. Terus ada satu hari gue lagi di Jepang. Temen gue orang Indo bilang, Ray, gue nitip dong Hibiki 12. Gue bayarin lu 10 juta. Gue kayak kaget, ini bego atau apa nih orang gitu kan. Abis itu gue nyari ke toko liquor, diketawain doang gue. Kalau gue nyebut brandnya Hibiki 12 gitu. Diketawain doang gue. Kayak, lu gak mungkin ada. Gak mungkin udah gak bakal ada lah. Iya. Gue kayak, ini ada apa yang terjadi gitu kan. Oh ternyata ya emang langka produknya karena di limit produksinya. I see. Betul. Terus ke highball ini? Nah, ini kan dulu dia emang kuatnya di Hibiki. Nah, kemudian si Suntory itu akhirnya mau mengembangkan di Indonesia lah. Mereka akhirnya mulai fokus di 2020 ya. Tapi itu kan lagi COVID, lagi pandemik lah. Yes. Ya itu waktu itu gue masuk tuh di pertengahan lagi pandemik gue masuk. Ya mulai bernegosiasi dengan importirnya. Ya kan untuk memasukkan full range-nya dia. Supaya lengkap di sini gitu kan. Nah di satu sisi kan tapi gue juga sebagai yang ngebawa Suntory itu gue harus tahu juga kan. Kalau gue cuman bawa si Hibiki ini doang dengan limitasi barang yang gak banyak. Betul. Very niche lah. Very niche, betul kan. Dengan harga yang juga tinggi. Segitu. Ya secara bisnis kita gak bisa besar gitu kan. Betul. Nah ternyata setelah gue perhatikan dan gue lihat full range SKU-nya si Suntory ini. Ternyata dia tuh punya hanky-panky-nya lah. Itu si Kakubin. Suntory Whiskey lah mungkin kita lihat ini ya. Nih Kakubin. Karena kotak bentuknya. Ya, mungkin artinya kotak. Dulu gue dijelasin. Nah benar. Nah dia udah tahu. Jadi gue gak usah ngejelasin lagi. Yes. Betul. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Mungkin ini juga sedikit pengetahuan aja gitu ya. Jadi kayak si dia kenapa namanya ada yang bilang Kakubin, ada yang bilang Suntory, ada yang bilang Suntory, Suntory Whiskey atau apapun itu. Memang sebenarnya secara brandnya ya dia namanya memang Suntory Whiskey, SKU-nya memang Suntory Whiskey. Betul. Cuman karena dia botolnya kotak, karena si Kakubin itu di dalam bahasa Jepang Kaku itu kotak, bin itu botol, jadi dia namanya botol kotak. Jadi botol kotak gitu kan. Oke. Baru. Jadi itu namanya Kakubin. Itu juga masih jadi PR gue sebenarnya. Karena ini edukasi yang harus gue lakuin ke market. Iya. Di bar-bar itu masih banyak orang yang masih nulisnya Kakubin Whiskey. Oh gitu. Iya, ada yang nulisnya Suntory Kakubin. Ada yang nulisnya Kakubin Suntory. Ada yang Suntory Whiskey doang. Iya. Masih kebolak-balik lah. Tapi ya edukasi ke pelanggan juga perlu bro. Gue kalau di Bura-Bura ya kan Bura-Bura tuh cocktail bar tapi kan bisa jual juga botol kalau lu mau beli. Nah. Gue tulis di menu itu Kakubin. Iya. Tapi kayak orang kalau ngelihat menu doang, lu bar Jepang nggak ada Suntory Whiskey, ya harus dibilangin enggak ini Suntory Whiskey. Oh oke. Nah itu harus kan dijelasin lagi. Itu kan hal-hal yang sulit. Nah itu tugas lu tuh ya. Betul. Oke. Nah itu yang gue bilang tadi tuh, di mana literasi alkohol di Indonesia itu susah kan. Gue nggak bisa kayak Coca-Cola atau e-commerce tiba-tiba gue pasang billboard tuh Kakubin Suntory Whiskey gitu. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Mahal. Tapi ada restriction juga bro. Itu nggak boleh. Nggak semuanya tiba-tiba gue main bola. Tiba-tiba gue di Sudirman gitu gue bikin Kakubin nggak boleh. Nggak sembarangan. Makanya biasanya mediasi kita buat bahan advertising itu ya melalui kayak lu punya bar gitu kan. Acara juga kolaborasi. Betul. Gitu kan. Nah masuk ke highball nih men. Highball itu koktail emang lahir di Jepang atau emang itu international cocktail atau gimana sejarahnya ini? Sebenarnya sih mungkin kalau sejarah yang benar-benar sejarah banget ya. Kompleks nih, nggak berarti ini apa yang gue sebutkan 100% benar ya. Tapi apa yang gue baca-baca, yang gue dengar-dengar, ngobrol sama para pakar-pakar yang memang mengerti minuman gitu kan dari zaman dulu. Sebenarnya highball ini internasional, internasional koktail, bukan koktail yang baru dibikin di Jepang. Oke. Sebenarnya highball itu kan cuman sebuah pencampuran antara spirits, kita sebutnya spirits ya, alkohol yang di kelas-kelas 40% itu kan, yang which is ada vodka, rum, gin, tequila, whiskey, dan brandy itu kan. Nah itu ketika dicampurkan dengan soda, itu menjadi highball. Technically begitu. Oke. Kenapa? Berarti persepsi gue salah. Iya, kenapa? Karena dulu gelasnya kayak gini bro.
It's high glass. High glass. Iya, Nah, dia sebutnya highball glass. Oke. Itu kan. Nah, jadi dia dulu misalkan dia tuang tuh whisky lah gitu kan. Oh, namanya emang highball glass. Highball glass. Oke. International name-nya gitu. International name, iya. Dulu situ zaman gue sekolah perhotelan diajarinnya gitu. Iya, oke. Tapi mungkin kalau sekarang kita ke toko-toko gelas kita buka namanya udah beda-beda deh tuh. Iya, kalau gue di Bura-Bura, bartender gue tuh bilang highball glass kok. Gue bingung soalnya gue tahu highball cocktail duluan kan. Gue tahu, gue bilangnya ini long glass. Ya, nah Gelas sebenarnya panjang ini gitu. highball glass. Iya, iya. Jadi dulu tuh kalau zaman dulu kalau kita ke hotel nih, zaman kita masih muda lah gitu ya, kita ke hotel nih kan gelasnya nggak banyak macam bro. Sebenarnya semuanya kayak gini kan, pendek. Itu jus Iya. glass gitu kan. Jus naik, glass, ya. Iya naik dikit gue lupa apa namanya. Iya. Terus naik dikit highball glass. Nah naik dikit lagi itu namanya Collins kalau gak salah. Oke. Itu ada koktailnya juga tuh. Ada yang namanya Tom Collins atau apapun itulah. Nah Mirip-mirip. jadi itu emang internasional. Tapi emang pengalaman gue di Jepang sih highball itu emang sangat populer sih. Di izakaya ya. Betul. Kayak udah Mendarah nggak mikir daging aja. ya, iya. Orang udah gak mikir dan banyak macam. Gue paling suka tuh kalau ginger highball. Oke. Tapi itu jarang banget ada di sini ginger highball. Kalau gue di Jepang selalu kalau lagi di tempat yakitori, izakaya, which is tuh kayak izakaya tuh perpaduan antara bar yang minumannya simple Ya sama satu- makanan simple juga, Betul. nggak ribet gitu, very casual. Gue selalu minum ginger highball. Oke. Ya, terus gue denger dari teman gue, ini kita belum kenal lah ya. Beberapa tahun yang lalu pas lagi pandemi, gue denger cerita kayak brand Suntory mau ada campaign untuk popularin highball di Indonesia. Menurut lu gimana? Gua di restoran gua dulu sebelum pandemi, gue buka restoran Indonesia, ada barnya. Ada satu bapak-bapak cuma reguler gua banget, itu cuma mau minum highball. Oke. Dan dia tuh minta sama gua pesan highball. Gue kan nggak tahu highball itu apa pak. Terus kayak ya whisky sama soda. Oke, gue kepakem itu tuh. Terus gue kayak bilang sama temen gue waktu itu, sepengalaman gue yang minum highball tuh bapak-bapak. Gue bilang kayak gitu. Tapi kalau di Jepang populer. Iya. Terus kalau lu mau introduce, lu memperkenalkan suatu produk yang baru di Jakarta dan Indonesia itu ribet banget. Bener. Gue bilang. Tapi kalau dilihat 3 tahun ke belakang mah udah ya populer banget highball. Bener. Yes. Itu strategi lu kayak gimana men? Efektif banget loh. Strategi gue mungkin bahasa simpelnya nih ya. Kalau gue selalu punya prinsip. Kegiatan marketing itu menurut gue simple thingsnya kayak gini. Lu jangan pernah jualan sate depan masjid. Ya Iya kan? dong, iya dong. Betul gak? Lu Iya. jualan sate babi ke depan gereja lah tuh. Pasti banyak yang beli bener kan? Betul. Nah mungkin kalau kita lihat pada awalnya nih banyak brand yang udah masuk di sini yang udah eksis lebih duluan daripada gue. Iya. Gitu kan. Mungkin dia malah memperhatikan caranya si brand itu sendiri di luar sana bikin apa. Oke. Ya kan? Di kopi Di copy lah ke Indonesia. banyak. Bener gak? Ngerti. Misalkan lu ngomong Negroni lah, terus apa whisky sour lah, old fashion dan sebagainya gitu kan. Tapi kan balik lagi yang gue bilang Indonesia itu kan pencernaan dan literasi alkoholnya masih rendah nih. Lu Sangat. eksis di sono di sini belum tentu Bray gitu Betul, ya kan. betul, Sulit betul. gitu. Nah, sedangkan kalau gampangnya kita lihat orang Indonesia itu biasanya minum yang simpel-simpel aja kan. Nah, kalau paling gampang nih lu lihat nih orang kita nih kalau di bar yang disaranin tuh minum apa sih? Ini aja nih yang seger-seger. Iya. Bener gak? Itu bahasa paling gampang tuh. Betul. Dari gua kecil sampai gua gede sampai sekarang ngomongnya kayak gitu. Gak Paling berubah. gampang direkomen. Ya kan Betul. paling gampang direkomen. Terus Betul. yang bikinnya gampang gitu Iya. kan. Yang kita bukan orang India gitu kan yang dari kecil makanin cumin, Iya. curi gitu Iya, kan. Yang sampai lidah lu tuh baal Iya, mesti spice. minumnya yang spice gitu kan. Iya. Enggak jarang, itu jarang lah. Bener gak? Kita kan dari kecil minumnya es teh, air Betul. putih gitu kan. Betul. Paling banter Coca-Cola, soda-sodaan tuh balik. Iya, sampai sekarang juga di Bura-Bura juga refreshing cocktail. Bener. Iya, itu Bener tuh kan? bener-bener paling laku tuh itu signature Nah, kita gitu. Nah makanya dari situ akhirnya gue beranjak nih. Gue mikir di Indonesia namanya koktail atau mixed drink itu harus yang simple. Yang gampang diterima sama rakyat sini gitu Betul, kan. Nah betul. kebetulan dari sekian brand gue ini nih. Iya. Sebenarnya tadinya awalnya yang paling rajin bikin campaign tuh ini. Roku. Mungkin Iya. dia terkenal duluan. Iya, Kita kalau untuk berkaca gin tahun. tonic. Betul, gin tonic dan koktail-koktailnya gitu Betul. kan.
Tapi dulu sih Jin gila banget sih. bener, Sempet beberapa tahun yang kayak semua orang di meja minumnya Jin. Bener. Nah dia booming duluan. Cuman setelah gin tonic apa kan bingung. Akhirnya dia banyak koktail-koktail lain. Iya. Padahal mah orang sini akhirnya buka botol yang penting mabok gitu kan. Yang lebih Jin tuh lebih evolve ke koktailnya complicated gitu. Abis gin tonic ya terus jadi rada ribet. Iya, Negroni dan sebagainya. Akhirnya kita mungkin penerimaan lidahnya nggak gampang gitu kan. Nah akhirnya gue pikir-pikir Santori ini nih, ternyata di Jepang sendiri dia udah jadi culture. Iya. Ya kan, udah. Kayak yang lu bilang kan, Pokoknya kita udah nggak mikir. Betul, kita ke bar manapun dia pasti punya highball. Betul. Dan udah pakai ini. Dan udah pakai itu. Udah nggak nanya whisky-nya apa gitu. Malah di sana dia kayak botol minyak tuh ya kan, tinggal dipencet-pencet doang gitu kan. Udah sebegitunya. Karena pemakaiannya emang sebegitunya, emang banyak banget gitu. Ya akhirnya gue coba utilize lah, gue pikir-pikir ini yang bisa gue goreng-goreng nih bahannya nih. Dan work sih. Nah kebetulan di satu sisi kenapa gue tertarik, satu sisi barang Jepang ini emang lagi bisa dinaikin. Ternyata tren Jepang di kita pun naik terus. Betul. Ya kan kalau kita lihat izakaya berkembang terus tuh. Betul. Itu adalah salah satu alasan kenapa jadi Bura-Bura Cocktail Bar. Tadinya tuh cuma mau buka cocktail bar aja, tapi kayak begitu kita research market, sepertinya kalau ada berbau Jepangnya itu gampang banget dicerna. Lebih mudah jauh dicerna dan diterima sama market kita ya Jakarta Selatan gitu lah. Daripada gue mungkin buka Chinese bar. Betul. Gitu. Dan gara-gara makanan Jepang yang konsep-konsep Jepang tuh udah banyak juga, ingredients mudah juga. Betul. Iya terus berkembang makanya gampang semua aksesnya. Dan menurut gua pun si restoran Jepang itu ya pasti dia ke depannya akan terus berkembang sih. Pasti. Akan mudah diterima karena bukan akan mudah diterima, memang mudah diterima. Karena kita kalau berkaca dari kecil juga, kita kan dari kecil makannya hoka-hoka bento tuh ya. Iya udah familiar juga kan, emang Indonesia pernah dijajah Jepang kok ya. Itu ada efeknya. Jadi udah tahu lah culture Jepang kan. Bener. Mau restoran Jepang tuh mau yang restoran sushi yang ngawur, dalamnya karage, mozzarella atau apapun, atau ada sushi boba, sampai lu premium sushi, ada kaiseki, ada irori style yang ditancap-tancap di pasir tuh bakarnya kayak Soichiro. Iya, semuanya ada gitu kan. Bener. Dan semuanya pakai kalian. Benar. Siap. Mantap juga. Nah itu mungkin juga bagian dari strategi yang fokus lah ya. Jadi gue waktu itu emang gue gak kemana-mana gitu kan ketika gue lihat. Nah ini lucu juga nih, sedikit cerita gitu kan. Dulu pas gue lihat kalau ngomong marketing kan ada tuh ya brand positioning, price index dan sebagainya gitu kan. Betul. Nah dia nih lucu gitu, tiba-tiba mainnya ke blended lain kayak Johnny Walker, Sivas dan sebagainya gitu. Kalau gue main, gue kan anak kecil nih baru, itu udah pada om-om gitu kan, udah pada jago kan. Yang ada gue ditutup-tutupin, gue gak bisa masuk gitu kan. Nah, sedangkan gue punya channel restoran Jepang banyak, ya kan itu belum ada yang ngisi, random banget tuh pas gue awal datang ya kan. Betul. Ada yang pakai whisky lokal lah, ada yang pakai ya brand tetangga dan sebagainya gitu kan. Ternyata begitu gue ketemu ownernya yang which is banyakan orang Jepang, ya mereka langsung mereka Santori. Terbuka iya Pak, ini sekarang Santori di sini Pak. Nah gitu, akhirnya mereka oke deh kita coba gitu kan. Iya. Begitu mereka coba, gue cuman bahasanya mengedukasi lah ya, mengedukasi dan sedikit memaksa gitu kan. Ini tolonglah jadi highball gitu kan. Terus ya gue bikinin campaign juga kan supaya si highball ini nggak cuman sekedar ada di menu, tapi mungkin bisa ada di branding, ada di time card dan sebagainya, di mana consumer perception itu terbentuk kan. Jadi si consumer pas datang nih dia nyoba kan, dia lihat menarik dengan gimmick-gimmick tertentu gitu kan. Akhirnya jadi nyoba. Dan gue kan ke salah satu acara lu tuh waktu itu di Furusato Izakaya gitu kan. Ya beda aja gitu loh aktivasi. Lu collab sama makanan juga ya karena Izakaya ya gitu. Ada collab makanan juga, ada bartender pop up gitu. Yang gue highlight dan yang gue suka tuh gak kaku. Lu pasti lu kerja di prinsipal gini, lu pernah dong pasti ke acara diundang mungkin atau lu bikin whiskey dinner. Wah. Iya. Itu harus kayak keren-keren banget gitu kan. Lu harus auto ganteng gitu ya kan. Iya. Gue sering banget diundang ke whiskey dinner. Gue ngomong ke prinsipal, lu buat apa sih bikin kayak begini? Gak ada orang Indonesia yang makan terus abis itu mau pairing sama whiskey. Tidak ada. Nah itu kayak yang gue tadi cerita tuh. Tadi kan gue sempat bilang kan. Mungkin dia ngikutin. Bener. Karena sono. Betul. Iya kan? Karena kebanyakan ngikutin di sono kan. Iya.
lo harus formal. Betul. Terus kadang whiskey is very hard to pair gitu kan. Betul. It's very hard to pair. Lo makanan chefnya wah nggak efektif menurut gua. Betul, Tapi betul. kalau acara yang fun, kasual, yang seperti yang gua datang itu kayak ya nggak heran gitu. Lo lancar, gampang diterima. Konsepnya juga minumannya easy to drink, right? Benar. Dan gue pun juga emang sengaja ngincer gaya main yang gak mau kaku gitu kan. Karena dari zaman dulu tuh, dari zaman gue masih sekolah, gue kerja di bar. Terus awal-awal gue baru masuk ke dunia industri prinsipal gini. Yang gue lihat tuh semua event-eventnya kaku. Ya memang karena mungkin dipaksa dari brand company sana melakukan pemaksaan. Pokoknya gue punya guideline kayak gini nih. Ya kan lu datang harus pakai jas, minumnya rapi ya kan. Gak boleh tuh lu kokop-kokopan dari botol gitu. Gak akan pernah terjadi dulu gitu kan, gak boleh gitu. Tapi pas gue ngelihat si Santor ini, kebetulan bos gue di sana juga gak terlalu strict gitu ya kan. Ya lu lakuin aja lah yang di Indonesia emang perluin gitu ya. Gue lihat budaya-budaya sini kan memang. Terus anak-anak sekarang juga kan, kita kalau ngomong kayak Gen Z gitu deh. Gen Z atau Zillennials itu kan, mereka ini kan bisa dibilang rebellion ya. Terus pada minum highball loh, gue bingung loh. Nah itu, jadi gue nggak cuman selain dari restoran Jepang, gue lihat nih yang bar-bar memang banyak market Gen Z-nya tuh. Iya. Ya kan, nah di situ. Bebop gitu. Iya, nah di situ gue juga bikin highball dengan campaign yang berbeda gitu. Jadi gue bikin stylenya tuh lebih casual, memang yang pokoknya lu bisa nikmatin highball udah santai aja kali, nggak usah harus minum lu rapi-rapi gitu. Jadi, ya kan. Jadi kalau lu ngorder nih, gue sebagai yang punya atau sebagai mixologis gitu, itu bisa collab sama lu untuk kayak bikin menu kah, atau lu ada campaign kita bisa collab gitu, atau itu ada terikat dengan kalau gue mau bantuin lo harus ngambil berapa ya kuotanya gitu. Tergantung sih ya kalau itu ya, balik lagi ke kebijakan masing-masing tempat. Kalau gitu gue nggak bisa ngejawab secara spesifik gitu kan. Tapi kerjasama seperti itu selalu terbuka lah. Tergantung simbiosis mutualismenya gitu. Kalau itu tergantung kelancaran pembayaran dan sebagainya. Dan sebagainya. Karena itu kan udah ranah bisnis banget tuh. Ya, tapi harus fair lah begitu. Betul. Terus nih sekarang yang menarik, gue mau nanya ke lu tuh soal edukasi market. Iya, gue kaget sampai Gen Z itu sampai mau juga minum-minum highball gitu. Iya, dulu gue zaman Gen Z paling Captain Morgan. Jägermeister gitu ya. Iya, nyari yang mentok cepet mabok. Iya, nah gue kalau itu gue kebetulan gue punya tim yang emang isinya anak-anak Gen Z gitu kan. Penting juga itu. Penting itu ya kan, gue utilize. Gue pokoknya kalau misalkan gue nyari tim nih gitu umurnya udah 30 ke atas, gue coret. Besok umur dia 31 gue pecat. Enggak pecat. Oke. Jadi gue memang cari tim yang Gen Z gitu kan, gue telaah nih mereka tuh ngapain, mainnya di mana, kayak gimana gitu. Betul. Nah jujur aja kayak gue gitu kan, gue udah kepala 3 lewat gitu kan. Enggak relate cuy. Gue gak relate men. Bener gak? Gue juga di Regents Radio Podcast, anak sosmed itu harus Gen Z. Iya bener kan. Kita gak relate. Bener ya kan. Apa yang buat gue keren buat dia. Iya katro. Toku lu gitu kan. Toku lu ya kan. Tua lu gitu kan. Iya. Gak bisa tapi emang jadinya. lu emang effortly, berarti emang hire Gen Z juga. Bener. Gue memang ya. Betul. Emang gue sengaja gitu di luar dari highball yang memang. Jadi kan ya kita juga harus bertahap gitu kan, namanya ngegedein brand dari nol jadi bagus gitu kan. Betul. Ada tahapannya. Pertama emang tahap izakaya tadi itu kan. Yang memang udah jadi culture-nya dia di sana ya, gue cuman nge-refresh kali ya bahasanya, nge-remind. Oke, nah di luar itu sebenarnya yang lebih challenge itu yang di Gen Z ini. Karena di sini kan banyak pemain yang main gitu kan. Banyak banget. Nah akhirnya gue coba dapat ide tuh dari tim gue ya kan. Kenapa nih lu gak coba main aja di festival-festival musik gitu kan. Nah kalau kayak gue mana kepikiran main ke festival musik bro. Capek, panas, ya kan? ngantri. Iya kan, di juga parkirnya bener gak? Kita mendingan nongkrong di bar. Betul. Minum whisky yang mahalan lagi gitu. Nah itu dia. Iya kan? Nah kalau Gen Z ini kan gak beda. Mereka punya objektif-objektif berbeda dalam hidupnya mereka gitu kan. Ya akhirnya
coba nih kok ada nih gue ada kenalan. Contoh kayak festival-festival musik kayak Joyland, With The Fest dan sebagainya tuh. Yang lagunya skena gue gak ngerti sama sekali gitu kan. Iya betul. Tapi kan mereka paham tuh, oh kalau yang ini kok ini mainnya kayak gini, yang ini kayak gini. Ya udah gak ada salahnya gue coba gitu kan. Gue coba tuh, gue konsisten. Pokoknya tiap kali ada yang kayak gitu gue main Santori Highball terus aja. Oke. Akhirnya konsistenin terus, mungkin betul. Gitu, Nah tapi ternyata di situ tuh terbentuk karena mungkin kita lihat kan tadinya kita ngomongin nih kita millennials, ini Gen Z nih, ini kan jomplang gitu kan. Nah, tapi ternyata tuh pas lu lagi di festival, itu tuh ada yang middle di antara kita itu tuh yang zillennials itu tuh juga datang. Nah, disitulah tuh yang mereka yang mungkin pada awalnya menjembatani kita ke bawah lagi. I see. Nah, akhirnya tuh jadi semuanya nyobain. Betul. Nah, ternyata dari kayak gitu, nah mereka ini kan kayak dari Snow Tomorrow tuh ya, gajinya seadanya beli tiket konser gak apa-apa gitu kan. Betul. Bener gak? Nah ketika mereka di konser mereka minum sesuatu yang dia lihat, oh semuanya minum itu tuh keren gitu kan. Nah besok-besok dia ke bar juga nyari itu lagi. Oke. Jadi apakah di Gen Z ini lu minum highball tuh udah kayak dulu zaman kita mungkin minum Negroni kali ya? Bisa jadi. Apa persepsinya gitu? Iya bisa jadi. Kalau kita kan dulu ngeliatin yang lebih tuaan dari kita nih. Oh minumnya senior kita gitu, oh keren tuh minum Negroni gitu kan. Akhirnya kita nyobain gitu kan. Ini juga mirip-mirip lah kayak gitu. Oke. Nah jadi technically ini kan produk lu banyak. Jadi apapun bisa jadi highball sebenarnya. Betul. Kalau mau ngomong jadi highball semua bisa jadi highball. Malah nih ya awal banget gue pas masuk ke izakaya campaign ini gue malah idealis banget. Dulu gue mengakui mungkin gue dulu malah sedikit salah step gitu jatuhnya. Bukannya gue langsung main si Santori sendiri, dulu gue malah gue kawinin sama si Jin Roku juga sama si Haku juga. Jadi di izakaya itu ada selection, tapi ternyata yang menurut gue itu salah. Itu dulu malah ngebantu. Karena begitu gue datang dengan bertiga itu, menunya dia terdominasi highballnya pilihan Santori semua tuh. Ya kan? Terus namanya kan jelas kan, Santori Whiskey, Santori Roku, Santori Haku gitu kan. Akhirnya Santori itu highball. Walaupun mungkin besok-besoknya mereka lupa sama si Roku sama si Haku, tapi taunya Santori Whiskey itu highball gitu kan. Iya. Kalau yang punya dan yang operate itu orang Jepang udah ngerti sih. Betul. Soalnya gue nggak sukanya dengan gin ya. Itu kejadiannya malah semua orang. Gue gak tahu ini strategi dari kalian juga atau apa. Semua orang, semua bar bikin gin free flow. Iya bener. Pada zamannya. Buset semuanya. Jadi udah gak spesial lagi. Akhirnya orang bosen. Bener. Terus kan misalnya biasanya free flow tuh orang minum berapa sih? 3-5 lah. Gitu kalau dia nongkrong lama. Tapi kalau tiba-tiba ada orang kayak kita masuk jadi klien, boncos. Bener. Barbar kita minumnya. Iya gue kayak gila semuanya gin free flow gitu. Tapi ya kalau highball gak ke situ mainnya sih. Gue gak lihat begitu ya. Gue sih malah gue gak pernah datang gitu ke outlet terus gue ngajakin mereka berkolaborasi untuk highball free flow sih gue gak pernah. Cuman kalau mungkin out of nowhere gue gak kenal terus mereka bikin sendiri mungkin ada. Tapi sih sampai saat ini sih kalau gue perhatiin kayaknya belum ada ya. Yang highball tuh di free flow sih belum ada gitu. Oke. Tapi diminum langsung ya pasti banyak. Iya. Very easy to drink. Very easy to drink. Gue udah bosan sama signature cocktail Bora-Bora karena ya cocktail kan rasanya campur-campur gitu kompleks. Kalau gue di Bora-Bora gue highball selalu. Iya. Kemarin gue baru minum 5 highball di Bora-Bora. Tapi memang rata-rata highball itu memang bisa diminum dalam komposisi yang banyak sih ya. Gue dulu tuh ya gue belajar kan. Jadi gue pengen tahu, gue nanya-nanya tuh sama para chef-chef itu kan yang memang orang Jepang tuh. Mereka bilang, oh iya memang tamu-tamu Jepang ini kalau datang mereka makan ramen satu, minum highball bisa 7 gelas. Oh gitu ya, hebat juga ya. Bisa refreshing pakai lemon, kayak apa ya, gampang aja deh gitu. Iya, benar. Terus berarti si Santori Global Spirit ini happy banget dong sama growth-nya di Indonesia sama beberapa tahun ke belakang. Iya lumayan lah ya. Cuman kan ya kalau kita tergantung. Enggak, dia gak boleh ngomong, bagus banget. Gak boleh ya. Juga, ya nanti dia takut gue gede kepala gitu ya kan. Tapi mestinya tetap aja gitu dibilang kurang gitu kan. Ngerti juga bisnis namanya juga. Tapi kan dari yang kita kalau track back 5 tahun lalu gak ada yang minum sama sekali. Iya betul. Ya kan jarang banget. Sampai sekarang udah bagus banget dong mestinya ya gak? Iya betul. Bahkan sebuah achievement juga di
satu Southeast Asia, malah sebenarnya kita yang mulai pertama mainin si campaign highball Suntory itu lagi. Oh gitu. Iya. Jadi lompat tuh dari Gua pikir Jepang. kayak Thailand gitu. Nah, akhirnya jeda-jeda setahun waktu itu di 2021-an apa 2022-an Thailand main juga. Cuman dengan mereka yang media advertising lebih terbuka, jumlah populasi yang lebih banyak, mereka bisa growth lebih cepat. Gitu. Nah, jadi yang gue bilang tadi sebuah achievement adalah sampai sekarang gini aja di Southeast Asia, Suntory kita itu menjadi yang nomor 2 after Thailand. Oke. Iya. Paling gede. Kayak tadi Joshua bilang tuh populasi yang minum ya. Benar. Alkohol tuh beda lah sama di Indonesia. Kalau di Thailand mah terbuka aja. Mereka udah sangat terbuka. Betul. Oke. Di luar Jakarta gimana? Nah, di luar Jakarta sendiri menurut gua masih belum lah ya, saat ini belum yang seheboh Jakarta gitu. Tapi kalau menurut gua para pelaku bisnisnya sih mulai berani. Jadi gua ngelihat perkembangannya di 2024 itu ya, mulai tuh kayak di Bandung. Itu udah mulai tuh izakaya masuk. Oke. Mereka main terus. Benar. Ya kan, salah satunya tuh ada si Yabe Izakaya tuh di Bandung, di Pascal. Pascal kalau nggak salah. Ya kan, itu juga dia gede banget tuh highballnya tuh. Memang dia bisa ngebentuk. Yang tadi gue pikir di Bandung kan orangnya maunya apa mabok meriah muntah gitu kan. Mabok meriah. 3M. Iya kan. Ini sekarang tiba-tiba bisa tuh izakayaan sambil minum highball. Bandung F&B scene-nya lagi naik juga sih. Bener kan. Gitu. Di luar highball cocktail scene-nya pun naik gitu kan. Which is ada perubahan culture minumnya si para konsumen Bandung yang dari mabok meriah muntah jadi minum gelas-gelasan gitu kan. Nah di luar dari Bandung pun kayak di Semarang gitu udah mulai ada juga yang buka-buka. Nah kalau ngomong di Bali Surabaya banyak Jepang izakaya. Tapi gue nggak melihat banyak yang minum alkohol ya. Mungkin ini gue nggak tahu sih, bukan gue rasis, gue Cina juga gitu. Cuman maksud gue nih rakyat Cina ini kadang taunya tuh kalau makan ya makan, mabok ya mabok gitu kan. Setuju. Jarang gitu kan, kaum kita ini jarang mau minum sambil makan tuh jarang terjadi gitu kan. Itu unik loh. Emang benar, itu benar. Benar kan? Benar. Tapi unik loh. Padahal kalau di Cinanya sendiri mereka bisa minum tuh. Minum tuh. Bener. Minum alkohol sama makan tuh udah normal banget. Bener. Malah bahkan di Cina sendiri mereka bisa makan minum alkohol terus nggak minum air putih lagi tuh bisa. Iya. Kalau kalian punya kesempatan ke Cina guys, kalian ke restoran Cina, di tengahnya itu kalau nggak botol liquor, bir ditaruh udah otomatis gitu kan. Bener. Karena di-assume lu akan makan sambil minum alkohol. Bener. Nah tapi kan yang di tengah. Di sini nggak. Di sini nggak gitu kan. Pada akhirnya gue lihat di Surabaya kan kalau kita nongkrong tuh banyak kan kalau restoran-restoran gitu marketnya cici-cici koko Surabaya tuh kan. Nah mereka nggak akan melakukan itu gitu. Jadi kayak menurut gue ya lihat nanti aja deh. Kalau memang mereka udah berubah culture baru mungkin kita akan pikirin gitu kan. Mungkin sih gue ini dari koneksi gue aja ada 3 atau 4 izakaya yang mau buka di daerah Surabaya gitu. Itu kan udah otomatis lah. Udah otomatis pasti ngarah ke lu kan. Benar. Gitu, iya. Jadi sebenarnya yang ada pun mereka biasanya pasti otomatis, bener kayak kata lu tuh, dia bakalan otomatis dia bakal beli Suntory, dia pakai, dia bikin highball. Cuman kalau namanya konsumennya nggak mau nyoba, nggak mau menikmati kan, harus edukasi itu lagi. Betul, akan jadi perlu proses lah, bener kan? Yang ada nanti si outlet cuman punya barang aja tapi nggak laku kan? Lu lihat ke belakang, perlu berapa lama sih supaya jadi highball nih jadi dikenal itu berapa tahun? Ini aja gue main highball aja, gue sendiri ya. Di luar brand lain juga main-main highball ya. Gue sendiri aja 3 tahun ya. 3 tahun? 3 tahun lah. Ya mungkin tergolong 2,5 karena setengah tahunnya anggapan itu pandemik kan. Waktu itu 2021-nya itu pandemik lah ya. Masih ada yang setengah-setengah buka lah gitu kan. Yang bener-bener tightnya di 2 tahun lah itu ngedukasi. Kebantu juga dengan ini gak sih, cocktail bar udah gak kehitung sekarang nih di Jakarta. Bener. Di satu sisi, betul. Di satu sisi gue juga yakin tren cocktail bar meningkat itu sangat membantu kan. Akhirnya merubah si tren tadi tuh yang kayak di Surabaya orang itu minumnya botol doang. Di Bandung 3M doang gitu kan. Di Jakarta tuh udah beda. Mereka tuh udah bisa tuh, oh gue emang mau balik kerja, gue mau minum highball aja. Betul. Atau gue mau koktailan aja. Betul. Lebih ngobrol. Bener. Cocktail bar. Bener, makanya sampai akhirnya gue bikin campaign baru tuh. Ya kan, yang jadi tagline pembuka kita tadi tuh. Gak highball, gak ngobrol. Gila. Top sih gitu. Kalian. Top sih. Ini kalau ngomongin produk lain ya. Kita introduce produk lain. Tadi ini udah, Kakubin udah. Roku Gin ya udah pada tahu lah ya guys. Roku tuh, Roku tuh 6.
Iya, Ya bener. kan? Karena ada 6 ingredients. Betul. Tahu gue bro. Lu bisa jadi brand ambassador gue bro. Nah ini mungkin yang banyak orang belum tahu kali, Josh. Betul. Nah, ini Josh, coba Josh jual Josh biar di pura-pura moving gitu. Kalau ini. Ini di Bura-Bura udah pakai ya? Kita sempat beberapa kali ambil, tapi lama. Oke. Orang nggak familiar. Karena menurut gua kalau udah Japanese whiskey, kalau lu mau buat campuran koktail, udah pasti ini. Benar. Ini kalau di Bura-Bura, ya Bura-Bura bukan tempat jualan botol juga sih. Betul. Ini tuh jarang keluar keluar botol. Karena kayak, gue mau whisky Jepang, udah pikirannya ini. Betul, Yamazaki dan Hakusu. teman-temannya Ya, gitu betul. kan. Tapi dulu kita pernah ada lama keluarnya. Oke. Tapi gue sebagai yang punya Japanese cocktail bar, gue pengen selection gue lengkap Benar. gitu loh. Tapi ya coba nih, ini kan Bener. ribuan orang yang nonton. Iya. Coba edukasi cita-cita. Oke. Nah, balik lagi kalau si Cita sendiri nih, kalau ngomong Cita ini buat highball, ini di Jepangnya emang jadi highball. Oke. Juga. Bahkan lu kalau di Jepang kan si Hakusu ada highball, Hibiki ada highball. Aduh sayang banget. Si Yamazaki ada. Tapi kalau di Jepang murah bro. Gue waktu ke sono gitu kan, gue lihat kok harganya bedanya dikit banget gitu ya kan. Yaudah gue minum aja Yamazaki highball terus. Which is gue pernah nyobain emang kalau Yamazaki terus Hibiki. Dulu gue hoki lah di traktir Yamazaki 25 ya. Ya. Jadi highball anjir. Emang beda kan? Beda lah, Iya, gitu kan. benar. Oke. Nah itu karena juga difaktorin sama rules and regulationnya kita gitu Iya, kan, dimana di Indonesia itu ini berkaitan dengan harga gitu ya. Iya. Makanya di Indonesia kan alkohol jadi mahal-mahal banget tuh. Betul. Karena ada custom clearance dan Macem-macem sebagainya. lah ya. Banyak komponennya gitu kan. Yes. Nah itu yang menyebabkan yang bisa jadi highball di Indonesia mungkin akan cuma di 3 ini. Ya, yang Antara masuk masuk jualnya. harganya. Betul kan? Karena mungkin ketika lu ngejual si Cita jadi highball, nanti udah kemahalan. Iya. Ya kan? Kayak lu misalkan sekarang lu jual highball 100.000, 120.000 gitu kan. Ketika lu Cita highball mungkin harganya 200.000. Nah itu Orang orang akan mikir kan, bener gak? Kayak kopi deh, mungkin kita paling mahal Starbucks tuh kita beli 50.000, 60.000. Nanti ada yang bikin kopi harganya 90.000. Gua rasa susah itu ada yang beli. Cuman orang-orang gila tertentu aja yang kecuali mau. penikmat lah. Betul, ya kan? Sama koktail juga. Betul. Nah, tapi kan di sini sebenarnya kan kalau kita ngomong, gue ngomong gini karena lu juga tadi nanya gimana cara si Cita ini bisa teredukasi gitu Iya, kan. edukasi aja. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan yang kita tahu memang alkohol itu lebih hidup di kita sebutnya bottle service. Oke. Orang beli by botol, Yes. bukan dikoktailin. Hopefully, iya kan. Memang mereka kebiasaannya kayak gitu kan, Iya. kayak main-main ke Holy Wings Betul, gitu kan, betul. maunya party, pesta gitu Betul. kan, buka botol sampai 9. Iya. Gue juga bingung tuh minumnya kemana gitu kan, apa langsung jadi kencing lagi gitu. Kan? Mereka by bottle gitu kan. Nah si Cita ini sendiri kalau gue sih saat ini gue nggak mengedukasi dia di highball, Nah, tapi gue mencoba mengedukasi dia di tempat yang bottle service seperti bar-bar kayak Holy Wings gitu kan, atau karaoke. Di tempat memang orang-orang itu datang buat buka botol. iya. Nah karena dilihat sendiri nih kayak gini kan, kalau kita lihat nih botolnya dia udah mirip banget sama Hakusu. Betul. Gua nggak bawa satu lagi ada Yamazaki. Ini literally persis botolnya persis kayak gini, cuman beda tulisan kanji Jepangnya doang. Iya. Bener-bener iya. sama gitu kan. Nah mereka juga memang punya quality yang sama. Oke. Cuman yang namanya marketing gitu kan, ya udah tahu brandnya laku, harganya lebih mahal lagi gitu kan. Sudah pasti. Gitu. Jadi Kalau dari sebenarnya- segi rasa, apa Nah. lebih kemana? Nah kalau ngomong dari segi rasa, sebenarnya dia tuh juga tergolong soft ya. Oke. Semua Japanese whiskey, mostly itu dia karakternya It's emang soft dan Betul. sweet. Betul. Itu nggak hilang kok. Mereka kan semuanya kayak gitu. Rata-rata kayak gitu. Nah si Cita ini sendiri cuman mungkin awal-awal ini nggak ada yang langsung ngeh karena dia pertama dia baru. Kedua mungkin juga kalau dilihat di botol ini kan ada tulisan single grain. Ya kan. Nah orang mungkin taunya single malt. Iya, apa Ya bedanya? kan. Nah itu bedanya sebenarnya itu hampir tidak ada bedanya. Bedanya itu cuman di bahan pembuatan. Kalau single malt itu dia emang harus pakai 100% malted barley. Jelai yang udah dikecambahin. Iya. Nah kalau di single grain itu dia pakai dominasi dari corn.
jagung. Beda bahannya. Beda bahannya aja. Tapi jagungnya juga cuma harus dari satu jenis. Ya, jagung betul. Single. Bener. Semuanya sama lah. Metodenya, regulasinya itu semua sama. Nggak ada bedanya. Jadi ya itu ya menentukan rasa juga. Nah, kalau dari jagung cenderung manisnya itu malah lebih berasa. Oh, mestinya cocok dong sama Sebenarnya lidah. sama lidah Indonesia. Cocok. Mestinya ya. Benar. Oke. Kalau ini Hakushu nih? Kalau ini belum pernah coba sih kalau ini. Kalau Hakushu dia single malt Japanese, tapi gini, dia bikin jadi pitted single malt bahasanya. Oke. Yang kalau lu pernah minum gak tuh yang smoky gitu kan? Itu kan dari kalau di Scotland tuh dari region Islay tuh nyebutnya. Islay, yes. Tulisannya Islay. Nah, itu ya gue suka itu kalau sambil makan steak. Ya, karena kalau gue suruh minum doang on the rock, ogah gitu kan. gue mending ambil ngerokok aja. Iya. Gitu. Bener. Itu kan emang smoky whiskey gitu kan. Betul. Nah, si Hakushu itu emang dibikin untuk jadi varian Japanese. Oh, yang piti. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi si Santorini sendiri sebenarnya dulunya itu kan dia memang ini kayak Intel gitu, Bro. Dia tuh ngirim orang ke Scotland, kerja di Scotland. Akhirnya dibikin versi di Jepang gitu kan. Nah, apa yang laku di Scotland itu direplikasi di Jepang. Nah, itu ada tuh beda-beda. Single malt piti dia bikin jadi Hakushu. Normal single maltnya itu Yamazaki. Makanya Yamazaki yang paling gampang diterima tuh. Iya. Ya kan, nah. Terus ada lagi blended dia bikin Hibiki gitu. Oke. Nih guys ya, kalian option kalian nih ya. Jangan ya kalau udah mungkin minum highball mau naik level kentang gitu kan. bener. Atau kecita. Nice. Gimana sih men, balik lagi ke lu ya. Gimana rasanya men kerja di brand internasional yang besar banget? Di Jepang kan Santori gila men, air aja Santori. Iya benar. Secara company-nya gede banget lah. Gimana kan? Kalau dari segi personalnya bro? Kalau dari segi personal ya gue pasti bangga gitu ya kan. Gue bisa dapat kesempatan bisa bawa brand internasional, ngegedein gitu kan. It works man, what you're doing, whatever you're doing it works. Iya, dan satu yang pasti sih di industri alkohol ini, di brand minuman ini fun sih bro. Itu yang mungkin sulit didapat di industri lain ya. Atau di brand lain gitu kan. Funnya dapat. Tapi capek juga. Bener. Itu minum tuh sambil kerja loh. Bener. Harus ngelobi. Bener. Emang lu, nah tapi kalau gue sendiri sih jujur saat ini gue malah udah less drink. Karena, banyak yang begitu? Iya, karena dulu mungkin pas awal-awal gue pertama kerja masih di bar gue minum. Buat gue mempelajari, gue tahu gitu kan. Awal dari bar gue pindah ke industri principal brand gini, gue masih minum. Karena gue gak kenal siapa-siapa kan. Betul. Gue siapa sih ini si Joshua tuh siapa gitu ya kan. Siapa yang tahu gitu. Akhirnya ya gue harus approach mereka gitu kan. Kenalan sama para pelaku bisnis, owner, manager, marketing dan sebagainya. Gue blending sama mereka ya pakai minum gitu kan. Paling gampang, paling cepet kan. Itu tuh menarik juga buat didiskusi Jos. Karena ya nama lu sekarang udah kayak associated with the brand kan. Nah itu kan penting. Ya kan kalau lu bisa mengasosiasikan diri lu dengan satu brand, jadi kemanapun lu pergi lu jualan seenggaknya. Bener. Itu apa yang lu lakuin sih? Kalau itu menurut gue penting banget loh. Kalau ini mungkin jawabannya lebih ke personal kali ya. Bukan relate ke brand. Kalau gue sih itu lebih ke arah ke ekuitas atau nilai diri aja kali ya. Jadi ya memang namanya kita kerja kan harus dibawa fun gitu kan. Dibawa fun, bawa happy biar kita all out gitu kan. Dan namanya di dunia bisnis ini kita kan harus, pertama kita harus konsisten. Kedua kita harus komit. Betul. Bener kan? Itu. Nah itu yang gue pertahankan sih. Apa yang sudah terucap ya gue harus konsisten dan gue harus komit. Gitu kan. Gue ngebentuk personal branding seperti itulah. Sehingga para bisnis partner gue timbul trust ke gue gitu kan. Jadi apapun brandnya, apapun yang gue bawa, ya mereka pasti akan fine aja gitu kalau gue yang datengin mereka gitu kan. Itu yang gue coba build sih. Oke. Well, listen, ini awesome podcast. Gue belajar banyak tentang brand lu. Ya semoga Bura-Bura bisa jualan ini lebih banyak lagi nih guys. Ya coba cari kalau ke Bura-Bura main ini nih. Please cari Cita yang banyak biar kita sediain. Last question. What's the big plan nih? Jakarta udah. Apa lagi? What's the big plan? For you, for Santori Global Spirit? Kalau ngomong highball ya, highball kita pasti maintain lah. Gue pasti bakal ngejar
buat jadi market leader di highball gitu. Secara emang tradisinya dan Udah bro itu. berarti mempertahankan. Oh, mempertahankan. Karena mempertahankan lebih sulit dari mengejar kan. Betul. Itu harus dipertahankan lah gitu kan. Nah, terus big plan yang keduanya masih dalam Santori ya, gue pasti harus membuat dia juga menjadi market leader atau top of mind di bottle service di industri. Oh, bottle service sekarang. Betul. Ya. Betul. Jadi ya orang yang bisa menimbulkan persepsi-persepsi ya, kalau gue pengen party gitu kan, gue pengen hangout, joget-joget gitu kan, ya gue minumnya Santori. Masih ada lagi gak sih brand dari Santori yang belum masuk ke Indonesia gitu? Yang masih ditahan mungkin, yang dari botol-botolan ini? Kalau Santorinya sendiri sih secara brand tinggal 2 lagi yang belum masuk. Ya itu ada Santori AO, itu blended whiskey. Oke. Jadi dia botolnya biru segi 5, kayak logo Superman tuh dari atas gitu. Oke. Nah dia tuh ngeblend dari 5 continent. Jadi ada dari benua mana, dari 5 benua, whisky dari 5 benua digabungin jadi satu. Oke. Blended itu juga unik sih di Singapura, udah lumayan jalan tuh. Oh. Gitu. Cuman gue masih belum kepikiran buat bawa ke sini dulu sih. Paling kalau ini udah sampai gede gitu kan, udah sampai jadi pilihan, baru gue mungkin bawa itu. Harus kalau mau bottle service tuh harus image-nya tuh kenceng bro. Bener. Kenceng minum. Iya kan. Kenceng. Harus bisa menemani mabok, tapi juga diminumnya enak gitu kan. Tuh. Itu next plan lu berarti. Iya. Thank you banget men buat waktunya, and semoga sukses ke depannya. Collab lah, nanti boleh. Lagi kita collab lagi. Buru-buru hopefully mau buka cabang yang lebih besar guys, size-nya dari seiprit koktail bar kita itu. Dari yang unik, lucu-lucu, jadi keren ya ke depannya ya. Jadi gede. Amin. Tapi berarti harus collab sama gua tuh bro. Udah otomatis. Itu gua yang tagih nanti. Oke, guys, thank you banget buat yang udah nonton dan yang sudah dengerin podcast kita kali ini sama Santori Global Spirit. Jangan lupa terus order, terus minum highball. Gimana kalau mau order, ada Instagram yang bisa dikontak? Instagram ada, jadi bisa cari botol kotak. Botol kotak. Iya. Botol kotak. Betul. IG personal lu bro, mungkin orang mau diskusi kali. Nanti gue terkenal jangan. Dari botol kotak aja, nanti gue yang balas deh. Yes, boleh botol kotak dibalas langsung sama Joshua kalau mau collab ya kan. Kalau mau edukasi mungkin mau belajar tentang produknya pasti bisa. Boleh. Bisa melalui botol kotak itu boleh. Yes. Nanti bilang aja mau edukasi, mau apapun itu pasti kita akan service dengan baik lah. Yes. Oke. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Oke guys, ingat ya guys, nggak highball, nggak ngobrol. Oke. Cheers.